Bab 216, Medan Perang. Diunggah oleh Baca Suara. Penyihir itu menatapku dengan mata panik ketika pecahan batu hitam itu jatuh dari genggamanku. Ada saat yang menegangkan ketika saya menunggu sesuatu terjadi di tengah-tengah zona perang di samping kekacauan yang sudah terjadi. Tiba-tiba, seolah-olah saklar telah dinyalakan, setiap binatang buas di sekitarnya tampaknya telah terpancing oleh tindakan saya. Mata makhluk yang dulu mengkilap dan tak bernyawa sekarang terbakar dengan amarah. Tapi bukan hanya aku, binatang buas mana mulai menggeram dan saling mendesis, memamerkan taring, cakar, dan tanduk satu sama lain. Tidak butuh waktu lama bagi neraka untuk melepaskan diri. Binatang buas saling menerkam tanpa ada sedikit pun kewarasan yang tersisa di antara mereka. Mereka melompat ke arah saya dengan sembrono, dan sering tertangkap oleh satu sama lain dalam proses. Dengan cepat menggambar dua pedang yang telah saya terima dari pandai besi Flamesword, saya berubah menjadi sebuah kebingungan pisau. Aku menebas dan menusuk pada tanda-tanda vital dari binatang buas mana yang menyerangku sampai tumpukan bangkai berdarah menumpuk di bawah kakiku. Namun, terlepas dari pembantaian yang menimpa orang-orang yang mendekat, binatang buas mana terus menyerang dan membuang hidup mereka seolah-olah dirasuki. Arthur, saya tidak bisa bertahan lagi. Suara susah payah Sylvie menembus benakku. Aku berbalik untuk melihat binatang raksasa itu lepas, matanya menatapku ketika dia mengais tanah untuk bersiap-siap sementara tumpukan mayat terus bertambah. Namun, saya tidak gagal untuk melihat perbedaan halus dalam perilaku binatang buas raksasa. Cara binatang itu memelototiku masih menunjukkan kemarahan, tetapi tindakan yang sangat bertarget, mengancam tanah menunjukkan beberapa tingkat kecerdasan. Itu menunjukkan bahwa ia tidak berpikir untuk membabi buta seperti sebelumnya, tetapi menunggu saya untuk bereaksi entah bagaimana atas tindakan agresi. Sedangkan bagiku, alih-alih memiliki kemewahan untuk bereaksi pada binatang raksasa, aku diduduki oleh makhluk mana yang tidak pernah berhenti yang tampaknya sangat ingin merenggut anggota tubuhku. Cukup, aku meraung, melepaskan setiap ons niat membunuh yang telah aku tahan dari waktu ke waktu. Dengan mata telanjang, tidak ada yang berubah, tetapi bagi siapapun yang memiliki satu ons akal, mereka merasakannya. Bahkan binatang buas, seperti orang gila, membeku di jejak mereka dan mulai gemetar karena naluri. Ini mungkin tidak berhasil saat mereka dalam keadaan pingsan beberapa saat yang lalu, tapi sekarang binatang buas di sekitarku mundur karena ketakutan sementara beberapa yang lebih lemah bahkan pingsan. Dengan sedikit ruang untuk bernafas, aku mengambil langkah menuju binatang raksasa itu. Sebuah jalan terbuka saat aku berjalan, monster mana yang tidak tahan berada terlalu dekat. Aku mengunci mata dengan monster kelas es kolosal yang menjulur di atas lautan binatang buas yang menimbulkan kekacauan di antara satu sama lain, mengarahkan seluruh haus darahku yang tak terkendali. Itu adalah hal yang primitif untuk dilakukan, seperti melenturkan otot-otot Anda di depan lawan untuk mencegah mereka, tetapi itu berhasil. Monster raksasa itu memutuskan kontak mata denganku, tubuhnya mengendur. Akhirnya, dengan teriakan sedih, binatang kelas es berbalik dan pergi, menginjak-injak binatang mana yang lebih kecil dengan setiap langkah. Sudah lama sejak aku merasakan haus darahmu. Pengingat yang baik untuk tidak terlalu menggoda Anda, kata Sylvie saat dia bergabung dengan saya di sisi saya. Aku tersenyum sebelum menjawab, tampaknya hanya bekerja pada binatang yang lebih cerdas dan kuat. Binatang buas mana yang telah lumpuh sementara dengan niat saya dengan cepat membebaskan diri dan melanjutkan foya penghinaan mereka. Berbalik, saya melihat penyihir Alakrian. Meskipun berdarah dan lumpuh, dia masih hidup. Tidak ada binatang buas yang tampaknya ingin mendekatinya. Melihat bagaimana binatang gila itu bertindak, itu tidak mungkin karena kasihan atau bahkan karena kesetiaan kepada tuan mereka yang seharusnya. Sekarang, aku mengintip penyihir yang ketakutan. Aku ingin tahu bagaimana kamu masih hidup. Sylvie menjulurkan lehernya dan mulai mengendus-endus mage yang telah kutempel ke tanah. Aku tidak yakin apakah itu ada hubungannya dengan itu, tapi ada bau yang agak menjijikkan dari manusia ini. Penyihir Alakrian mengeluarkan rengekan tertahan saat ikatan saya menunjukkan taring padanya, tetapi hanya ada sedikit yang bisa dia lakukan. Ketika saya merenungkan apakah akan mengambil mage untuk diinterogasi atau membunuhnya di tempat dan terus mengurangi jumlah musuh, mage mengeluarkan suara yang sedikit lebih masuk akal. Ah, hei gumamnya melalui es yang mencair yang menutup mulutnya. Sambil bertukar pandangan dengan Sylvie, aku melelehkan es di sekitar wajah bawahnya. Berbicara, kata-kata tidak berguna dan aku akan membunuhmu di tempat. Petik 2. Aku akan memberitahumu mengapa mereka tidak akan menyerangku. Berjanjilah kau akan membiarkanku hidup. Petik 2. Aku membiarkan ujung pedang baruku bersandar di mulut mage, nyaris saja menusuk sudut bibirnya. Aku benci membuat janji, aku tahu aku tidak akan menepati. Air mata mengalir di pipi mage ketika dia menatap tajam belati ke arahku. Lalu mengapa aku harus memberitahumu sesuatu? Kotoran dan darah di wajahnya tidak banyak menutupi betapa muda musuh itu, tetapi akan ceroboh untuk menunjukkan belas kasihan. Aku mendorong pedangnya sedikit lebih dalam, mage itu menjerit kesakitan. Karena, kematian tanpa rasa sakit yang cepat lebih baik daripada kematian yang lama dan menyakitkan. Menggunakan sihir api untuk memanaskan bilah pedangku, aku menekannya ke pipi mage.
Sementara binatang buas di sekitar kita menciptakan kekacauan, sebagian besar gerombolan binatang itu masih membuat jalan menuju dinding. Saya tidak bisa membuang waktu terlalu banyak untuk ini. Baiklah, tolong, berhenti saja. Dia berteriak, merentangkan kepalanya sejauh mungkin dari pedangku seperti lehernya akan membawanya. Kami memiliki serum yang tidak bisa ditahan oleh binatang buas selama keadaan hiruk-pikuk mereka. Iklan. Di mana kamu mendapatkannya? Siapa lagi yang punya serum ini? Petik 2. Alakrian menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku benar-benar tidak tahu ini. Saya hanya tahu itu berharga sehingga setiap orang yang mendapatkannya hanya mendapat sedikit untuk disemprotkan pada diri mereka sendiri. Petik 2. Dengan anggukan singkat, aku menusukkan pedangku ke jantung penyihir Alakrian. Mata mage muda itu melotot tetapi yang mengejutkanku adalah bibirnya yang melengkung menjadi seringai. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu tahu, dia tergagap, darah keluar dari mulutnya. Panjang umur. Tidak dapat menyelesaikan kalimatnya, penyihir itu jatuh pingsan karena keterkejutannya. Dia kemungkinan besar akan mati dalam beberapa menit, tanpa rasa sakit dalam tidurnya. Aku menarik pedangku dengan sentakan cepat dan melanjutkan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya menghabiskan berjam-jam berikutnya di tanah, meretas, menikam, dan menembak binatang buas mana dengan pedang dan mantra. Bimbingan saya di bawah Kordri telah mengasah tubuh saya untuk bertahan selama berhari-hari dengan bantuan seni mana dan teknik bela diri. Tidak ada usaha sia-sia dalam gerakan dan seranganku sebagai binatang buas mana, apakah dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan hiruk-pikuk mereka, jatuh tanpa kehidupan di sampingku. Bahkan waktu yang dihabiskan pelatihan dengan Katin, Hester, Boone, dan Camus membuahkan hasil. Memiliki pengalaman bertarung melawan banyak lawan benar-benar membantu mengetahui bagaimana cara terbaik untuk bereaksi terhadap gelombang mana yang tak henti-hentinya, beberapa di antaranya bahkan mampu mengeluarkan sihir jarak jauh, tanpa memaksakan mana. Ditambah dengan cakram pengukur mana yang telah diuji Emily pada saya dapat membatasi kekuatan mantra saya untuk efisiensi maksimalnya. Bagaimana kabarmu, Sylvie? Tanyaku sambil menggerutu. Aku menarik pedangku yang terbungkus petir dari dalam rongga mata hangus binatang buas mana. Sama seperti binatang mamut kelas S yang saya takuti sebelumnya, yang ini memiliki kulit yang cukup kuat untuk menaruh kepingan pada pedang baru saya. Binatang itu menabrak tanah, meratakan beberapa binatang mana yang malang di bawahnya. Tubuhnya yang tak bernyawa masih bergerak dengan busur petir sementara anggota tubuhnya kejang. Aku agak lelah, aku akui, tapi aku baik-baik saja, jawabnya, suaranya jelas bahkan dari jarak di antara kami. Sudah lelah. Itu hanya seperti 4 jam pertempuran tanpa henti, aku menggoda, menikam dan mengeluarkan pedangku dari tulang rusuk binatang buas primata besar. Kata pendek yang saya terima sebagai satu set dengan pedang panjang saya dengan cepat menjadi tidak dapat digunakan, hanya menyisakan balat daun dan pedang panjang tipis saya yang sudah kusam. Sementara kami berdua melanjutkan serangan kami, fokus utama saya telah bergeser untuk menemukan penyihir Alakrian lainnya. Serum yang dikatakan penyihir musuh pada saya yang pada dasarnya mampu menyembunyikan pengguna dari binatang buas adalah karunia yang menarik, dan saya sudah tahu untuk apa menggunakannya. Namun, bahkan setelah berjam-jam mencari, upaya kami tidak membuahkan hasil. Hanya sejumlah bis mana saja yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk bahkan membedakan mana-mana yang lebih besar, apalagi manusia. Sialan, kutukku, menusukkan kedua bilahku ke leher tebal binatang buas reptil. Kita kehabisan waktu. Tembok semakin dekat, Arthur. Para conjurers dan pemanah akan berada dalam jangkauan untuk menyerang segera. Akan lebih sulit untuk menemukan penyihir musuh, Sylvie menginformasikan. Kamu benar. Dan begitu gerombolan binatang itu mencapai tembok dan perangkap yang diatur semua orang untuk diaktifkan, tidak mungkin untuk menemukan mereka, saya menjawab kembali ketika saya menebas sebungkus lain binatang buas taring yang hiruk-pikuk. Apa yang Anda sarankan? Ikatan saya bertanya ketika dia berjuang melalui gerombolan binatang buas di antara kami untuk sampai ke saya. Tidak ada pilihan selain mengandalkan Rilmir untuk mencari penyihir. Ada keheningan di benak kami ketika aku merasa Sylvie memikirkan kata-kata selanjutnya. Aku ingin menjaga keluargamu juga aman, Arthur, tetapi apakah bijaksana untuk menyimpang dari kewajibanmu sebagai jenderal dan tombak? Menggunakan Rilmir akan berdampak besar pada Anda dan bahkan kemudian, kami menanggung risiko itu menjadi sia-sia. Petik 1. Sambil menggertakkan gigiku, aku melompat ke punggung Sylvie. Kenangan pertengkaran saya dengan orang tua saya selama perjalanan terakhir saya ke tembok membanjiri benak saya dan masuk ke dalam ikatan saya. Lebih cepat membiarkannya tahu cara ini daripada mencoba menjelaskan. Itu tidak bijaksana, si level. Saya tahu itu. Tapi tolong, hanya sebentar. Saya harus bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa saya memberikan segalanya untuk menjaga keluarga saya aman, dan menemukan serum mungkin hanya melakukan itu. Dengan asumsi semuanya berjalan sesuai rencana, kita harus mengorbankan bagian tembok dan rute bawah tanah, dan itu akan jauh lebih aman bagi pasukan jarak dekat kita untuk bertarung. Tetapi, bahkan pada saat itu, dengan begitu banyak orang yang saya pedulikan berpartisipasi dalam pertempuran ini, tidak mungkin untuk tidak cemas dan takut pada mereka. Aku mengerti, Sylvie mengirim dengan empatik saat sayapnya yang kuat terkalahkan. Dengan tiupan angin,
Kami berdua melonjak ke langit, menembak melewati binatang manapun dari udara sebelum mereka bahkan bisa bereaksi. Aku akan mengandalkanmu untuk melawan makhluk mana saja sementara aku fokus mencari para penyihir, kataku keras-keras. Mengambil napas dalam-dalam, aku menyalakan keinginan Sylvia dari dalam mana-mana dan membiarkan kekuatannya mengalir keluar ke tubuhku dengan bebas. Saya merasakan perubahan fisik pada tubuh saya ketika gelombang kekuatan hangat mengisi saya dari dalam. Poni putih panjang menghalangi pandangan saya sementara rune menutupi tubuh saya dan memanjang ke anggota tubuh saya tumbuh dengan cerah, bahkan melalui pakaian tebal yang saya kenakan. Segera, pandangan saya berubah menjadi abu-abu sebelum bintik-bintik cahaya berwarna-warni mulai muncul dari udara tipis. Tidak peduli berapa kali saya menggunakan keterampilan ini, itu menakjubkan setiap saat. Tidak peduli berapa banyak mantra yang dilemparkan oleh penyihir dan binatang buas, saat itulah aku dapat secara fisik melihat substansi yang membentuk semua sihir di atmosfer yang rasanya seperti aku benar-benar telah jatuh ke dunia magis. Fokus, Arthur. Bisakah Anda membedakan salah satu penyihir ala Krian? Sylvie berkata dengan sedikit iri. Ikatan saya belum memahami kemampuan ini meskipun terlepas dari segel yang ditempatkan ibunya sebelum dia lahir. Tidak juga, jawabku, mempersempit tatapanku untuk mencoba dan menunjukkan fluktuasi mana yang tampak berbeda dari sihir yang dapat dilemparkan oleh binatang buas. Sylvie terus terbang melintasi pasukan, menghindari atau membunuh binatang terbang mana saja yang menghalangi jalannya, sementara aku mencari tanda-tanda penyihir ala Krian yang bersembunyi di antara mereka. Baru setelah aku memalingkan pandangan dari pemandangan di bawah ini, aku melihat sesuatu yang aneh menuju hutan Elsire. Sylvie, bisakah kamu membawa kami lebih tinggi sebentar? Saya bertanya ikatan saya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di utara. Merasakan kebingungan dan kekhawatiranku, kami segera naik sampai tidak mungkin untuk melihat makhluk mana individu di bawah kami. Tapi ketika ekspansif dan mengancam gerombolan binatang itu muncul, fokus saya adalah pada ancaman yang jauh lebih besar. Bukan hanya fluktuasi mana yang tampaknya terdiri dari puluhan ribu penyihir, itu adalah jejak mana yang cerah, memimpin dari tentara yang hanya bisa menjadi orang ala Krian langsung ke jantung kerajaan Elenoir.